Jadi nanyanya sekarang. Nanti kalau udah jadi alumni nggak boleh nanya loh. Wani piro ya. Ayo silakan. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu, Mem. Nama saya Citra Syarifuri. Saya ingin bertanya, Mem, kenapa sih atau sejarahnya kenapa program bilingual itu cuma adanya di MIPA? Kenapa kampus lain tidak punya namanya program bilingual? Oke, ini sejarah dulunya ya. Jadi ini lebih ke arah sampai 2009. Kita sampai KPS. KPS itu kan memang belajar bahasa Inggris ya, tapi hanya bilingual ya, bisa memakai dalam sisi bahasa. Yang lainnya tidak terlalu. Jadi memang kenapa MIPA? Karena MIPA permainan. MIPA nomor satu dari sisi prestasi mahasiswa maupun dari sisi prestasi mahasiswa. PKM kita masuk, ya kan? Iya dong. Kita kan harus bangga. Masuk MIPA ini fakultas nomor satu seininya ini. Jadi memang di MIPA permainan. Jadi bangga kan kalau masuk sini ya. MIPA nomor satunya di sini. Terjawab? Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri sekali lagi. Saya Deka Gustimaria, Mem. Saya mau nanya, ini kan untuk tes bilingual kemarin itu kan ada tesnya tersendiri, TKBI. Nah, yang terpilih itu dari 30 besar dengan nilai terbesar, kemudian diizin orang tua dan akhirnya terpilih kami 19. Namun, Mem, kalau misalnya kan untuk TKBI ini yang bisa ikut kemarin cuma SNM sama SBM. Gimana sih Mem kalau misalnya di Mandiri ataupun dari peserta SNM dan SBM itu ada yang nggak bisa hadir kemarin di tesnya, Mem? Apakah tapi ternyata mereka sebenarnya punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus dan mereka mungkin mau belajar, Mem? Apakah ada dibuka Mem, kayak dibuka lowongan biar mereka bisa masuk bilingual kalau seperti itu, Mem? Atau memang sampai saat ini tidak ada? Mandiri ya, Mandiri ya. Di 2008 sampai dengan 2013 kalau saya nggak salah itu ambil dari SBM dan SNM PTN. Setelah itu ada kebijakan dari Mandiri. Jadi beberapa angkatan memang dari Mandiri rasanya kalian dari Mandiri enggak Mandiri. Jadi dibuka program memang buat terdaftar Mandiri bilingual. Dulunya enggak. Nah, ada sedikit permasalahan karena setelah itu ada begini sensnya input Mandiri. Kita harus jujur ya, jujur. Saya pikir nggak apa-apa kalian tahu. Beberapa input dari Mandiri ini not up to par, is not satisfying, not they don't have enough qualification, tidak cukup kualifikasi. Kita harus lihat sistem nasional SNM baru SBM, right? And then kalau Mandiri. So kalau kita runut, harapannya yang dua ini memiliki kemampuan intelektual, kemampuan akademik yang lebih baik daripada Mandiri. Tidak semua Mandiri ini lower quality, tidak semua, tapi ada beberapa. Sehingga waktu itu ada opini mengatakan seperti ini, bilingual itu bahkan tidak mampu. Jadi tidak mampu dari sisi kualifikasi intelektualnya. Jadi di tahun setelah kalian ya, setelah mereka ini, waktu itu saya dan Iis menghadap ke US1 ya. Saya masih ingat sekali itu meminta pergantian sistem. Itu waktu saya dan Iis yang jadi fungsionaris. Kami minta pergantian sistem, kami tidak mau take dari Mandiri. Kami mau seleksi hasil seleksi. Seleksinya SNM, SBM, kami mau seleksi hasil seleksi. Dengan harapan rankingnya bilingual akan lebih tinggi. Gitu. Jadi memang ada beberapa opini ya waktu itu agak alot audiensinya ke WR1 ke WR2 karena kalau dari WR2-nya kan itu masalah UKT ya. UKT kalau dari Mandiri UKT-nya pasti tinggi, right? Kalau dari seleksi SNM
Ya, boleh kalian tahu di sini honor kalau kita mengajar lebih tinggi dibandingkan dengan reguler. Karena kan dosennya harus semua dibarengi dengan kemampuan Inggris. Nggak bisa dong sembarangan. Nah, sementara kalau intake-nya adalah SNM, inputnya adalah SNM. SNM itu range dari UKT-nya dari 500.000 ya. 500.000, 700.000 gitu. Pihak universitas waktu itu awal ya, susah sekali. Wah, universitas mengatakan begini, bilingual minta ruangan sendiri, fasilitas sendiri, segala-segalanya sendiri. Tapi kalau inputnya, uang yang tidak, ini organisasi, kita adalah organisasi. Dia harus memiliki balance antara penerimaan dan pengeluaran. Ya, kan? Kalau mempunyai itu 500.000 tidak cukup untuk membiayai termasuk honor dosen yang lebih tinggi dibandingkan dengan reguler. Kalau di sini S1 SKS dinilai berapa, reguler dinilai berapa. Oke, jadi sulit sekali saya dan Mary untuk mendapatkan izin seleksi hasil seleksi SNMPTN, SBMPTN kami seleksi sangat sulit. Kebetulan PT Bahasa bersedia bekerja sama tanpa biaya tambahan, sehingga kami itulah salah satu ini kami untuk mendapatkan izin seleksi dari hasil seleksi. Sekarang seperti itulah sistemnya. Memang banyak reaksi terutama dari mandiri gitu ya. Kami tidak berhak untuk ujian di situ, sombong sekali bayinya. Kalau saya pribadi bilang begini, itu saya agak kejar juga ya. Kenapa you tak lulus SBM? Seriously, if you qualify enough, then you'll be qualified enough to get into this program. Jika tak lulus SBM, right? SNM mungkin keselesaiannya nasional ada ujian ya, berapa ya? Oke, mungkin ada sesuatu yang bisa terjadi di dalam, ya kan? Rapotnya bisa ya kan? Oke lah. Tapi kan makanya kita minta seleksi hasil seleksi dari hasil seleksi. Kalau dia mandiri mengatakan saya bahwa saya mau masuk dari lingkungan tapi saya nggak diberi kesempatan, you lulus dulu SBM. You try next year. If you qualify enough, then we'll test you. Dulu bahkan setelah ujian bahasa 30 orang ya, 30 orang yang lulus kami seleksi lagi wawancara. Gimana? Seleksi lagi wawancara. Saya wawancara lagi. Kadang-kadang yang di atas kertas bisa lagi. Semua dijawab. Kami dua mahasiswa daripada kalian. Apa yang kalian pikirkan kan sudah pikirkan. Tembak aja ya. Tapi kalau wawancara face to face, saya dengan dia misalnya, dia tidak bisa menjawab saya pertanyaan saya, terus dia akan dijawab. Seperti itu. Jadi seleksi hasil seleksi diseleksi lagi. Benar nggak? Dari 30 orang dia atau terkenal 50 orang saya wawancara lagi. Kadang-kadang minta bantuan kakak kelas. Karena satu yang saya mau lihat di situ pada waktu itu adalah satu kemampuan bahasa Inggris, kedua attitude. Gitu. Kalau attitude-nya udah nggak benar, misalnya dari cara menjawabnya, misalnya nggak cara melihatnya ini berat tidak ini. Serius. Misalnya uang aja. Iya kan? Kalaupun kita ganteng banget, cantik banget, kaya banget, perlu nggak lagi? Nggak perlu ya. Nah, jadi hasil seleksi diseleksi lagi. Jadi kan, harapannya ya kita bisa lebih kuat dari sisi akademik, ya, dari sisi attitude seperti itu. Harapannya seperti itu. Apakah kami berhasil dan saya dan Iis berhasil atau tidaknya, kita lihat nantinya. Kan mereka baru tamat tuh ya. Sekarang kalian sudah seperti itu juga ya. Seleksi hasil seleksi. Apakah ini sekarang up to par, cukup bagus? Jangan-jangan dia nggak seperti itu bisa ngomong dan nggak bisa ngomong. Sia-sia dong saya dengan MBI 1 tahun audiens di sana. Ya kan? Challenge buat kalian sekarang yang bilingual di sini ya. Nggak bisa ngomong, nggak bisa berprestasi. Saya sendiri nanti akan minta program dari bapak. Ya, audiens bilang nggak usah seleksi. Terima aja semua. Nggak boleh ya.
bukan hanya kemampuan akademik, kemampuan bahasa Inggris, termasuk attitude juga boleh. Attitude-nya. Jangan pula bagus akademik, bagus kemampuan bahasa Inggris, tapi kita juga baru tangan. Nggak bisa diajak teman, nggak bisa diajak kerjasama. Setinggi-tingginya kita ada yang lebih tinggi, kan? Jadi kita harus biasa saja gitu. Sebelum kalian lahir sudah ada jutaan orang keluar negeri sekolah. Berarti ya kan? Bapakku tak lahirnya tahun 36. Ya kan? Mungkin gak umum bagi kalian. Ya. Tapi dia sekolahnya ke Amerika, ke Australia. Jadi kalau aku sekolah ke Amerika, bukan sesuatu yang aku bisa banggakan. Bapakku sudah duluan. Serius ya, apa gitu. Jadi di atas kita ada begitu. Itu juga bisa. Rasanya kejawaban. Mudah-mudahan programnya bisa berhasil. Bisa, jangan kakak kelasnya aja yang selalu bisa luar negeri. Nikah, cuma nikah. Nikah sebanyak fisika 15. Fisika biologis 15. Biologi fisik. Sekarang luar negeri ya. Taiwan. Jadi dulu memang cukup kompak ya. Kompak, mau fisika mau gak ada bedanya bagi kami, sama semua. Siapa yang mau maju dari dia mau dia ke mana ya, Malaysia ke mana gitu. Dia bahasa Inggris rata kan. Iya kan, bahasanya katakan dengan bahasa itu pengalaman sosialnya rata sekali. Tapi dia keluar negeri kompetisi dulu. Oke, mereka pulang keluar negeri. Habis itu nggak berapa lama dia pergi ke Taiwan sekarang. Mungkin sekarang nggak mau balik lagi. Nanti dia terjadi balik lagi nggak? Kalau balik ke orang negeri. Tapi mudah-mudahan ini programnya bisa bagus, prestasinya bisa bagus, attitude-nya bisa bagus. Kasihan sih. Makasih banyak. Tapi tidak ini ya, jangan misalnya kami dari regular memora itu mengarah emaskan dari ya kami dari motif memora itu mengarah emaskan dari enggak juga. Sekarang gini, di mana kita bisa punya nilai jual tadi itu? Kalau dari umur kan bahasa ya. Apakah motif tidak bisa berbahasa Inggris? Ya pasti bisa. Pasti bisa. Nanti kalau kelas lain untuk Inggris ya, harus ketemu. Nggak ngerti terserah deh. Ya kan? Tapi biar kemampuan bahasanya lebih bagus. Tetap harus ada di samping ijazah kita itu. Saya mampu A, B, C, D. Ya, jual diri biar bisa bekerja dengan dapat penghasilan yang baik. Yang reguler yang mana? Kimia reguler. Tapi ada yang aku nih, yang KPR kan? Benar. Kemarin sakit, gimana ujiannya? Dosen PA adalah orang tua di sini. Dosen PA adalah orang tua, mengganti orang tua. Apapun yang terjadi, laporkan ke dosen PA. Jangan sampai putus komunikasi sama dosen PA. PA itu bertanggung jawab sampai dengan kamu. PS itu, kalau saya bilang anak PS kan aku anak adopsi, dia kan dikandung baru datang. PA itu anak kandung dari lahirnya dia di sini susah kita. Ya kan, misalnya PA saya dari dia datang, dari dia masuk, itu kan sudah perwakilannya saya. Misalnya, dia anak kandung. Kalau PS saya kan di-assign di akhir ya, di-assign di akhir. Itu anak tiri, bukan anak tiri, makanya kalian enggak. Anak-anak, belum sampai baru diangkat, ya kan? Dan lahirnya dia di sini. Jadi kalau dia tidak berhasil, tidak selesai 4 tahun, saya yang gagal. Bukan dia yang gagal. Saya nggak bisa mengarahkan dia selesai 4 tahun. Kan nggak tahu problemnya. Gitu. Jadi kalau anak PA saya tidak melapor habis ujian ini belum mau. Ini sengaja nanti dia begini. Di kelas lain gitu juga kan ya. Anak PA kalau anak PA saya, kalau macam-macam saya datangi langsung. Jadi dosen PA adalah orang tua kandung di sini. Setiap apa yang terjadi lapor ke dosen PA. Ganti nomor pun harus lapor. Nah nanti yang kenapa saya ngomong nggak bisa coba. Kenapa saya kata? Saya ngomong kamu mau lapor, kamu gimana? Yang saya ganti nomor. Kalau ganti nomor kan lapor. Iya kan? Nggak boleh. Namanya maknya nggak tahu anaknya di mana. Nggak boleh. Mau pulang kampung juga boleh.
masalah kalau gagal kuliah, gagal mata kuliah juga apa terus? Jadi saya menselesaikan apa? Semua masalah sesuatu. Banyak dosen yang komplain dengan situ ya. Banyak dosen yang komplain KPA itu gampang hanya tanda tangan. Banyak ya kan? Sampai di mana ya kan? Gak kenal kalian. Kebetulan yang kalian di luar ini tidak begitu amat ya. Tapi banyak dosen yang komplain KPA-nya itu gini. Mungkin hanya untuk tanda tangan. Bu, saya minta tanda tangan di tanda tangan KRS saya. Kalau nggak ada diskusi kok kita tanda tangan KRS? Nggak boleh ya, nggak boleh. Kamu diskusi dulu, mau isinya itu kamu kasih dulu sama saya KHS. Ini harus kasih KHS dulu. Langsung isi KRS, ya udah tanda tangan itu selesai dulu, balik itu jurusan. Yang itu kan nggak jelas. Ya. Kasih dulu hasilnya. Dan saya kalah di sini, nilai saya dapat A di sini. Tunjukkan KHS-nya. Baru saya bilang oke, kamu nggak bisa ngambil 22 SKS, kamu ambil 18 SKS, tapi dari kamu harus 3,8. Iya kan? Mana boleh mau diambil, mana boleh mau ditinggalkan, itu kalau seizin dosen, aja isi langsung nggak boleh tanda tangan. Apa yang tadi? Kalau aku perlu seperti itu, kenapa aku sih? Aku perlu di sistem apa sih? Aku orang tuanya loh, iya kan? Dia orang tuanya. Bahkan dulu kakaknya ada gitu. Ayahnya meninggal, sekarang S2 anaknya Suryati dari reguler. Ayahnya meninggal, jadi yang ayahnya meninggal ini saya yang langsung dikasih tahu. Dan orang tua saya meninggal, bapak saya meninggal. Nah kita kan sering belinya beasiswa buat dia bisa lanjutkan. Kita sering beasiswa dari mana pun saya cari. Ke Basnas pun saya pergi, badan ahli zakat ya, badan ahli zakat, orang badan ahli zakat itu kok bisa ngerti ya, kenapa rupanya? Tapi barang sakti ya benar, apa yang saya muslim loh, dia lengkap itu. Artinya dosen PA itu akan berusaha, ya dan kemanapun supaya anak itu bisa berhasil. Kalau anaknya tak mau ada waktu cuma tanda doang kok, ya apa juga, ya kan? Jadi banyak kami satu angkatan berapa? Berapa? 10 satu angkatan berapa ratus orangnya kan? 200 lebih lah, 18 kalau dia angka 25 kalau dia berapa ya, 200 lebih sedikit. Kami soal orang, jadi banyak anak PA kami. Kalau satu anak bertingkah ya kita cewek, setelah dulu situ, berdiri dulu di situ, tunggu dulu situ 2 hari. Ya, semua kegiatan, semua kegiatan. Kenapa? Mau kuliah apa? Kalian si Ahmad ya, si Ahmad anak aku bawa kalian si Ahmad. Dan saya mau kampus mengajar, bilang dulu kalau nggak aku tak mau kasih. Gitu, dia pergi kampus mengajar. Konsentrasinya tahu kan Ahmad? Tahu kan? Itu 1 semester ya kampus mengajar ya. Konversinya bagaimana? Sama dosen siapa? Kalau dosennya masih bisa katakan saya yang menghubungi, saya hubungi si Ahmad ini yang tapi dia pergi kampus mengajar. Dosen berarti begitu, dia akan cari solusi untuk kamu. Tapi kalau kamu dosen duluan, jangan harap dia mau ya. Tapi dia udah, saya sakit ujian sama dosen yang akan dia apa-apa. Saya mungkin dosen anakku sakit gini-gini. Oke, ada lagi? Masih banyak. Masih banyak Ada lagi yang bertanya? Nggak ada ya? Oke. Terima kasih kepada Menora atas pengalaman dan ajaranya. Saya pesan aja satu ya, Pak. Ini dimasukkan ke hatinya ya, apakah ini temanya GPS. Saya minta dibalik SPG. So that positive and growing together. Ya, oke. Good luck untuk everyone. Asik ya berbicara kita kali ini sama Menora. Jadi nostalgia kita sedikit. Jadi tahu kita kan dulunya kalau bilingual ternyata punya keunggulan sendiri. Mana banyak prestasinya. Terus kan sering juga orang abang ini keluar negeri. Dari sini juga kita belajar dari Menora untuk bersaing di dunia kerja itu nggak cuma nilai akademik, tapi juga attitude itu perlu. Juga skill public speaking sama kemampuan bahasa.
juga saya ucapkan selamat pagi untuk semua adik-adik. Di sini bulan 19 berapa ya? Jadi tanggal 19. Soalnya saya lumayan familiar dengan wajah-wajah mereka. Kalau ini kemudian belum ada ya. Oke, first of all, I want to introduce myself. Nama saya Kurniawan. I'm from Banyuwangi, siapa? Bima? Bima? Oke. And ya. Kemudian saya mulai ke Medan itu setelah lulus SMA. Kemudian saya ikut SBMPTN dan juga sebelumnya. Waktu itu saya SBMPTN masih di Sumber, kalau pernah dengar, Universitas Sumber. Pasti banyak yang bertanya. Memang dulu pertama kali saya masuk pun teman-teman saya juga saya ngapain sih kok jauh-jauh kali gitu kan. Ya, saya jawab itu kan memang saya kakak saya menikah dengan orang DJ, jadi setelah lulus SMA itu saya disuruh kuliah ke Medan untuk mengawal media. Tapi endingnya ya gitu. Oke, seperti judul yang dicantumkan oleh para panitia. So here I will tell you about what is my job as teaching in my laboratory, and then not about what I do in my laboratory, but this is about how to process to achieve this goal. Prosesnya itu sebenarnya panjang banget ya, apalagi I'm Bachelor of Education, so it is quite harder for us than our friends who are from biochemistry. And then tapi saya bukan gini ya, bukan ngapain sih kamu ngajar, mending terjun di dunia industri. Bukan saya bukan mengajarkan kalian untuk seperti itu, tapi kalian itu bebas mau mengembangkan karir kalian itu di mana, kemana, kemudian sesuaikan juga dengan kebutuhan kalian. Kalau saya pribadi itu memang saya sejak dulu sudah gini, kayaknya saya bisa meng-cover diri saya sendiri dan juga bisa kirim ke ibu saya itu hanya dengan kerja di industri. Kalian tahu kan seperti apa honorer. Tapi bukan menganggap honorer itu apa, tapi ini melihat kebutuhan. Jadi ya memang berat. Ini cerita sejak saya lulus sidang ya. Saya sidang skripsi itu pada tanggal 21 Juli 2021. Kemudian sebenarnya saya bisa wisuda pada periode Agustus waktu itu, cuman karena kurang satu berkas untuk pendaftaran wisuda, saya jadi nggak bisa, terus mundur ke periode November. Dan itu menurut saya sedih juga. Kenapa? Karena saya harapannya kan supaya cepat kerja gitu, ternyata ya udahlah. Habis itu saya memutuskan untuk buat SKTL, mengajukan dari fakultas, jurusan dulu, habis itu fakultas. Habis itu saya pernah juga kan menjadi asisten laboratorium, jadi saya minta juga ke Bang Nizam, kalau pernah dengar, itu surat keterangan asrep saya dengan harapan it can support me to go to industry. Dan ya memang setelah 1 bulan sempat mau menyerah gitu kan. Terus saya juga bilang ke bapak saya, Pak, mungkin memang takdir saya jadi pengajar ya Pak. Bapak saya gini orangnya, ya udah itu kan apa pilihanmu gitu, kamu mau kemana itu pilihanmu. Bapak udah nggak bisa mengarahkan kamu di mana, soalnya kami yang lebih tahu. Jadi intinya waktu itu awalnya saya setelah buat SKTL itu saya lamarnya fokus ke industri, baik dari Jobstreet, kemudian dari Google Form, kemudian via email gitu. Ternyata kalau nggak salah setelah 1 bulan itu ada mungkin 30 lamaran pekerjaan yang saya masukkan itu nggak ada satu pun panggilan gitu. Teman sudah down gitu kan. Apalagi saya tinggal waktu itu setelah kos, tinggal bareng kakak, otomatis ada rasa segan juga. Nah dari situlah saya muncul pikiran tadi, oh ya gitu, mungkin udah kodrat itu jadi pengajar. Akhirnya saya memutuskan untuk lamar lowongan dulu di Jobstreet, dan ada satu panggilan waktu itu di salah satu sekolah internasional, sebut saja tadi kami serah.
Ya, jadi excited dong karena itu first call pertama kali panggilan setelah saya begitu banyak lamaran kerja. Saya waktu itu nggak langsung datang begitu saja kan, saya tanya this is my source of information. So jadi tanya sekolah ini tuh kayak gimana sih, kira-kira saya sebulan dapat berapa ya, kemudian kira-kira cukup gak ya untuk kebutuhan per bulan saya, kos saya, makan saya, nabung, bahkan ngirim orang tua saya, itu cukup apa enggak ya? Ya otomatis tanya dong ke teman-temannya ya kan. Ya udah gitu. Tapi gini, sialnya waktu itu saya buka email undangan interview itu pas kondisi saya mau ngambil betul kan. Kemudian saya kan nginep di kontrakan saya yang lama. Udahlah, saya nggak bawa baju putih gitu, nggak bawa sepatu yang full hitam, nggak bawa celana keper. Masa iya saya pakai jeans interview ya kan, nggak mungkin. Akhirnya ada teman saya, memang banyak teman saya masih di situ, pinjam saya bajunya, pinjam saya celananya, pinjam saya sepatunya ya. Kemudian kan disuruh juga membawa dokumen yang kita submit sebelumnya ke email itu, aduh ketinggalan semua dokumentasinya kan. Ya udah kan saya print aja yang udah saya kirim gitu ya blur gimana gitu kan, nggak kayak dokumen aslinya. Cuman di situ prediksi saya hamil 1 jam itu sudah cukup waktunya untuk sampai ke sana ya. Ternyata di jalan itu macet, apalagi saya naik mobil pribadi merah ya kan. Itu yang nggak saya prediksi sebelumnya, itu di jalan itu memang macet banget. Kemudian kurang 5 menit itu saya memutuskan untuk turun angkot. Kemudian saya bingung kan, mau pesan Gojek nggak tahu titiknya di situ apa gitu kan. Kemudian saya WA Miss lagi ya kan. Miss apa? Ini kayaknya saya telat dari interview gitu. Ini lanjut pulang ya Miss. Miss bilang gini, udah pulang aja, masa interview pesan pertama udah telat gitu kan, nggak mungkin lolos. Ya udah saya pulang, habis itu langsung ke kampus ngambil baju keluarga. Ya nyesal juga sih, itu kan kayak namanya juga fresh graduate, kemudian dapat panggilan kerja pertama kali, itu kan senang banget ya. Kita kalau fresh graduate itu nggak pandang gajinya berapa, emangnya ya tetap pandang. Baik gini, maksudnya nggak peduli posisinya apa, itu tetap semua dimasuki. Kemudian habis itu nunggu lagi ya kan. Saya konsisten kan, lama nggak peduli mau apa via email, kemudian Google Form, kemudian job street. Nah itu ternyata ada satu panggilan waktu itu di namanya PT Fairbrand Bioscience. Dia itu perusahaan yang bergerak di bidang plantation, kelapa sawit juga, tapi tidak refinery, tapi lebih ke pembibitannya. Jadi dia itu fokusnya ke menciptakan bibit kelapa sawit yang paling unggul, kemudian dia buahnya banyak, dagingnya tebal gitu. Nah, saya dapat panggilan dari sana. Itu perusahaannya sangat privat menurut saya kan. Sampai saya cari informasi alamatnya itu nggak ada. Akhirnya saya karena berhubung tahu itu di Galang, saya tanya bisnis kan orang Tanjung Morawa. Jadi ditanya sama suaminya, oh itu sana masuk dalam di kebun-kebun gitu kan. Ya memang iya gitu. Jadi habis satu itu kan saya otomatis survei dulu, orang saya dari BJ, interview itu jam 8 pagi. Gak mungkin kan saya dari BJ ke Galang berangkat pagi. Jadi saya sebelum hari interview itu survei lokasi dulu, kemudian saya naik angkot dari Universitas sini, kemudian turun di Simpang Timbangan, Lubuk Pakam, kemudian naik angkot lagi sejauh lagi. Dan ya di situ saya tahu kan, tanya dari ibu-ibu yang naik angkot di situ, oh itu deh katanya nanti nampak di pinggir jalan, kayak memang iya. Pas saya sampai kan ada pos security di depan, mau ngapain deh gitu. Ini bang mau interview, mau kan survei lokasi, besok saya interview. Oh bagian apa? Bagian laboratory service assistant gitu. Oh iya. Terus ditanya, kamu dari mana? Dari BJ gitu. Intronya besok jam berapa? Jam 8. Oh
Memang mungkin terkejar naik angkot deh gitu, enggak bang gitu. Jadi security-nya itu yang bingung sendiri gitu. Nengok saya kan. Jadi ditelepon lah kawan-kawannya, bisa nggak kira-kira saya nginap 1 malam di situ gitu kan. Ternyata memang nggak bisa, walaupun di situ ada mes, memang khusus untuk pegawai. Jadi nggak bisa untuk orang luar. Jadi saya kembali ke opsi awal nginap di rumah mis. Disitulah. Nah, ya malam itu sebelum berangkat, ya saya ngisi formulir, kemudian suami mis kan orang manajemen ya, kurang lebih itu tahu bagaimana sih interview yang baik dan benar gitu. Dikasih tahu juga cara duduknya gini. Tapi semua yang saya pelajari itu hilang gitu waktu interview. Kenapa? Karena dari situ saya belajar bahwa interview itu nggak harus kamu set seperfect mungkin loh. Cukup ceritakan apa adanya kamu, gimana gayamu, jujur apa adanya gitu. Dan itu kayak gini ya interview kok saya tadi geleng sana geleng sini, ketawa sana sini ya kan. Karena nggak lulus, apalagi saingan waktu itu ada anak USU, kemudian ada juga anak yang udah resign dari Musimas juga, kemudian ada Institut Teknologi Medan yang sekarang udah gak ada ya. Dan nggak tahu saingannya dari mana lagi, udah pesimis ya kan. Aku dari pendidikan gitu kan. Lama sekali gak ada panggilan. Tapi bukan berarti kita nganggur dong ya. Alhamdulillah sih dapat job dari Pak Mondra, dari Miss Siti Rama. Kalau dari Pak Mondra waktu itu mau reaksi jurnal IJJST untuk international conference-nya. Kemudian kalau dari Miss itu ya beberapa pekerjaan yang menurut saya itu mudah banget, tapi Miss kayak ngasih upahnya itu gede banget gitu. Jadi kayak pas tiap kali transfer itu pengen kamu Miss gitu. Padahal saya awalnya itu ikhlas gitu bantu kan, nggak mengharapkan apapun. Serius karena saya memang dari awal Miss masuk ke sini itu kan sudah dikatakan saya sama Miss itu. Udah kayak senior sendiri iya, kakak sendiri iya, dosen sendiri iya, gitu. Udah semua gitu. Miss itu baik. Kalau di kelas kalian mungkin kejam. So, nah dari situ saya memutuskan untuk lamar di GO ya menurut saya daripada nganggur gak jelas ya kan. Lamar di GO udah tes, udah interview, udah intro teaching, kemudian habis itu saya di akhir tahun 2021 itu lamar di Musimas, dapat panggilan sih, lamarnya dari Job Street. Dapat panggilan, jadi interview waktu itu di Tanjung Mulia tanggal 30 Desember 2021. Saya disitu udah kayak gimana ya, udah pasrah gitu kan. Udah nengok saingannya Chinese semua gitu kan. Kita kan tahu kalau Musimas tuh most of them are Chinese. Jadi kayak nggak mungkin gitu. Apalagi pas habis interview saya ditelepon bapak saya, apa yang di gue kan kerja di mana gitu. Marah interview pak, habis interview pak gitu. Iya, ya udah lah pak. Jadi pasrah aja gitu. Habis itu masuk tahun 2022. Di situ saya udah mau naikkan kontrak dengan GO karena menurut saya yang jelas ya cuma itu gitu kan. Ternyata tanggal berapa ya? Kalau nggak salah minggu pertama Januari itu pagi itu mesti mas ngabarin lalu kamu diterima gitu, besar kali ya. Terus dikasih tahu juga gajinya berapa, besar kali gitu kan. Iya, soalnya itu semua di luar ekspektasi saya. Saya mengharapkan juga nggak sebesar itu. Ternyata kok dikasih gitu kali, besar kali. Nah, sorenya pas lagi saya keluar, itu PT yang pertama saya interview di dekat rumah Miss, itu nelpon juga, bahwasanya saya diterima. Saya kira kan udah gak terima, soalnya udah lama banget gitu kan. Iya, katanya mereka lagi ada project, jadi akan dalam masalah rekrutmennya itu. Terus ditanya sama Bapak HRD-nya, gini, ya udah kamu pilih Musimas atau di sini itu kamu pertimbangkan ya, nanti kasih kabar ke saya, tapi jangan lama-lama gitu. Akhirnya hepot, katakan Mbak hepot. Waktu itu bingung juga karena memang belum punya pengalaman di situ. Terus saya tanya Miss, katanya Miss, kalau Miss lebih dukung kamu di sini karena dekat dengan Miss, kemudian
your environment also supports you to develop more and more gitu kan. Karena di Verdun Bioscience itu mostly itu kita berhubungan sama orang luar negeri, orang Singapura. Jadi memang diutamakan yang bisa berbahasa Inggris. No matter the background. Kemudian bingung nih. Akhirnya saya tanya ke kakak senior 2016 dari Kimia Murni, namanya Kak Sari. Karena memang beliau sudah kerja di industri, barangkali kan pasti sudah memiliki wawasan yang lebih gitu kan. Kalau kata kakak itu ini, ya udah tuh rapat bandingkan aja yang masih gaji lebih besar yang mana gitu kan. Karena itu yang dibutuhkan fresh graduate tabungan gitu. Oh iya kak. Gitu. Habis itu saya waktu itu belum dikasih tahu gaji yang di dekat rumah itu berapa. Nah akhirnya saya memberanikan diri untuk tanya ke HRD-nya, oh sekian gitu. Terus kemudian fasilitasnya apa saja gitu. Kemudian nggak tahu ya waktu itu juga Pak Mondra tiba-tiba nelpon malam-malam, ada juga ya kan. Pak Mondra tahu kan? Jadi ya diucapkan selamat juga. Kemudian saya juga minta pendapat ke beliau. Pak, saya diterima ke sini dan juga ke sini itu bagusnya milih kemana ya Pak? Biar saya maksudnya kan nggak salah jalan juga. Lebih baik, ya Pak Mondra gitu tanya, kalau yang ini nawar gaji berapa, yang ini berapa gitu. Saya jujur kan bilang ke Pak Mondra, oh terus kecenderungan kamu suka yang mana gitu sama Pak Mondra. Saya lebih suka yang ini Pak, soalnya mendukung perkembangan saya juga, terutama soal bahasa. Ya cobalah nego-nego sama HRD-nya. Bilang aja gini gitu, jujur aja, saya di Musimas ditawarin gaji sekian Pak, gitu kan. Kalau misal perusahaan Bapak mau memberi setara, saya mungkin akan membeli perusahaan Bapak. Nah, itu saya lakukan ke HRD-nya. Ternyata HRD-nya bilang, oh maaf tidak bisa Pak, gitu. Karena udah standar mereka seperti itu. Karena mungkin mereka bukan di daerah Medannya ya, udah di luar Medan. Itu apa dari Serdang ya Miss? Dari Serdang, jadi UMR-nya juga lebih rendah gitu. Dan akhirnya saya pilih di Musimas, dan setelah masuk itu ya saya senior saya itu rata-rata anak teknik kimia. I'm from education, it is very different. Tapi baik-baik semua, humble-humble. Kemudian diceritakan juga bahwa di sini tuh kamu selain gaji pokok nanti ada juga namanya uang prestasi tiap bulanan. Jadi terbit. Padahal kan aku nggak mengharap sebesar itu sebelum. Cuman karena niatnya baik, saya niatnya cuma mau bantu orang tua. Jadi Tuhan itu tahu. Dan akhirnya waktu itu saya udah merasa nyaman dengan finansial yang stabil. Kemudian sekitar awal Maret 2022 itu teman-teman pada ikut daftar LPDP. Waktu itu saya belum goyah karena ngapain sih daftar-daftar, orang udah enak di sini banyak duitku gitu ya. Jadi udahlah gitu, nanti aja gitu. Udah habis itu ada satu teman yang daftar gelombang 1 di bulan Maret, namanya Rusi, itu lolos di ITB Kimia Murni gitu. Jadi di situ juga membuka mindset saya, oh ya ternyata dari pendidikan bisa kok lolos LPDP Kimia Murni gitu. Itu nggak ada yang nggak mungkin. Berarti aku juga bisa dong gitu. Memang since the first time I start my master degree, I have a dream to continue my master in abroad. So it is like a dream for me. Jadi udah mimpi saya emang kuliah ke luar negeri S2, apalagi lingkungan saya yang begitu hektik gitu kan, dengan kuliah S2, maksudnya kemudian ke luar negeri abroad. Jadi saya juga terpacu. Kemudian di gelombang 2 pembukaan LPDP itu bulan Agustus kemarin, awalnya juga saya gak ada niat daftar gitu kan, tapi nengok Miss daftar. Kemudian ada beberapa teman saya daftar gitu kan. Ya nanti kalau mereka udah keluar negeri, aku sendiri di Indonesia doang gitu kan. Kemudian kan saya juga semakin paham, oh jenjang karir di situ itu kayak gini gitu. Kemudian kerja SIM itu juga wah gitu kan, capek. Kadang masuk pagi, sore, kadang masuk malam. Cuman yang lain udah jauh hari persiapan namanya esai. Jadi di LPDP itu ada namanya esai contribution. Jadi itu nggak sembarangan dibuat gitu. Kita harus butuh orang lain juga untuk membacanya. Tapi hati saya itu tergerak baru hamin 3 penutupan. Jadi di situ juga I start to prepare all documents that I need to
to enroll in the scholarship. Kemudian alhamdulillahnya saya sudah punya PDF itu karena dari pekerjaan saya sebelumnya itu. Kemudian ada satu lagi surat rekomendasi namanya dari entah dari dosen, entah dari tokoh lain yang that really knows you very well. Waktu itu saya minta ke Miss kan, tapi Miss nyaraninnya kok ke Miss gitu, mending ke Pak Mandra gitu, udah jelas lulusannya Jepang gitu, atau ke Memora yang udah lulus dari Amerika gitu, kemudian atau Bu Iis yang memang udah dosen pembimbing skripsi kamu. Cuman mindset saya waktu itu kan pemberi rekomendasi itu nggak selalu, maksudnya nggak harus gelar setinggi apapun, tapi seseorang yang memang benar-benar tahu kita. Kemudian dengan kondisi H-2 gitu kan, kita nggak mungkin kan buru-buru dosen untuk ngirim buat surat rekomendasi itu nggak mungkin, cuma Miss lah yang mungkin gitu. Karena memang daftarnya bareng-bareng gitu, jadi tahu beliau kapan saya butuh itu tahu dan daftar. Bahkan di hari H penutupan itu saya kerja masuk pagi, jadi pulang itu jam 4 sore. Di situ juga saya mulai ngetik esai saya yang harusnya orang-orang itu sudah prepare jauh-jauh hari, kemudian dibaca oleh beberapa orang, kemudian direvisi. Nah, di situ saya hari H itu baru buat. Terus saya tanya teman saya yang udah lolos LPDP sebelumnya, katanya udah bikin aja kayak kamu curhat di buku harian gitu. Jadinya saya ketik apa yang ada di pikiran saya, apa yang udah saya alami selama ini, itu saya ketik semua. Udah nggak peduli lagi itu mau tipe atau gimana, akhirnya submit. Nah itu submit dan ya udah lega gitu kan. Terus nunggu pengumuman seleksi berkas. Sebenarnya seleksi berkas itu asal berkas kita lengkap itu kita lolos gitu. Dan satu yang paling penting itu memang sertifikat bahasa asing. Jadi adik-adik kalau mau belajar, kalau mau lamar beasiswa terutama LPDP itu siapkanlah jauh-jauh hari sertifikat kalian. Cuman bukan jauh-jauh hari sertifikatnya, tapi belajarnya jauh-jauh hari sehingga ketika kita butuhkan nanti itu kita bisa tinggal tes gitu. Nah, terus tapi sebelum daftar gini saya kan, prinsip saya sebenarnya coba-coba. Gini saya, ya udahlah sekalian coba ke luar negeri gitu kan. Perkara lulus gak lulus itu urusan nanti. Kalau memang gak lulus berarti memang saya gak layak gitu kan. Kalau lulus ya alhamdulillah gitu. Terus saya tanya Miss juga untuk nyanyikan, Miss apa? Saya mau ambil ini ke sini itu kira-kira ketinggian gak Miss gitu? Enggak, kamu coba aja gitu katanya. Gitu orangnya Miss itu enggak, kamu coba aja. Habis itu ya udah saya apply itu semua jurusan yang saya ambil itu pure chemistry, kimia murni semua, dengan 2 pilihan universitas di Australia dan yang nomor 3 itu di Swedia. Setelah itu saya juga nggak expect sih bakal lolos karena ya udah gitu kan. Ternyata waktu hari H pengumuman kan LPDP itu ada 3 tahapan ya. Seleksi yang pertama itu pemberkasan, kemudian yang kedua itu seleksi tes bakat skolastik itu atau mirip TPA gitu. Kalau kalian pernah ikut SBM pasti tahu. Itu udah alhamdulillah lolos gitu. Nah yang terakhir itu yang wawancara itu memang yang banyak kali orang gugur gagal di situ. Tahu nggak kadang bahkan pemegang LOA Harvard University itu gagal loh di wawancara. Kalau coba ketik deh di Google itu namanya Zafira Akila. Yaitu anaknya pinter banget, kemudian S1-nya aja udah di Jepang, kemudian IELTS-nya itu 8,5. Dia speaknya itu udah kayak native speaker gitu. Tapi dia gagal. Ya mungkin di interview dia gimana karena sesungguhnya LPDP itu nggak suka sesuatu yang terlalu muluk-muluk, tetapi something which is realistic. Jadi target mereka itu sesuatu yang realistis, nggak suka yang muluk-muluk. Kemudian hari H pengumuman itu kan biasa lah ya, kalau hari H pengumuman itu pasti website job. Miss gercep kali nggak tahu udah lolos duluan ya kan, dikirimnya screenshotnya ke kami. Terus saya pas mau buka, dong gitu nggak bisa dibuka. Habis itu ada juga kakak senior dari kimia murni 2016, dia ngambilnya kimia murni juga di ITB.
itu nggak lolos loh. Saya udah berkecil hati di situ. Kakak itu yang sejalur aja nggak lolos loh. Kimia murni nggak lolos, apalagi ngambilnya di luar negeri. Apalagi saya yang SPB ngambilnya tiba-tiba ke murni. Kemudian mungkin menurut saya target universitas yang saya pilih itu terlalu tinggi. Ternyata waktu dibuka, selamat Anda dinyatakan lulus. Jadi lulus itu pun saya antara senang dan juga sedih. Kenapa? Karena saya belum kerja di sini belum 1 tahun harus selesai gitu ya. Udah nggak apa-apa karena our life is full of choice, so we have to choose one of them. Dan saya juga ingin berpesan ke adik-adik, jangan takut bermimpi. Kemudian kemanapun kalian ingin berkarir silakan. Ibaratnya nggak ada yang nggak mungkin selama kalian berusaha. Apalagi batu yang sekeras gitu aja bisa terkikis oleh tetesan air, apalagi semangat kalian berada jiwa-jiwa muda. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, makasih ya Mas Catur atas berbagi pengalamannya. Teman-teman saya ada yang ingin bertanya? Boleh? Pada dasarnya gini setelah saya masuk industri kan juga saya baru tahu mau kita dari kimia murni, mau kita dari pendidikan itu sama karena udah start from zero, benar-benar belajar mulai dari nol. Tapi paling tidak kalau kita ngeliat ya seperti itu juga lah gitu, basicnya udah seperti itu. Cuman mungkin kalanya kita tidak menggunakan instrumen-instrumen yang canggih seperti itu. Cuman kan kalau hal seperti itu tidak semua orang menguasai, pasti di sana ada training juga gitu. Jadi sudah, menurut saya sudah soalnya literasi, kemudian penggunaan beberapa glassware itu sudah sangat, ya sebagai bekal sudah sangat cukup. Apa ya, mungkin dari instrumen itu ya. Enggak, menurut saya sudah cukup kalau bekerja di industri. Kalau menurut saya sudah cukup jalan, karena saya udah lumayan capek sih praktikum ya. Memang sih praktikum itu terlihat sepele mungkin ya, tapi itu memang penting karena sebagai bekal skill dasar kita nanti ketika terjun di dunia kerja. Ibaratnya apa ya, yang dasar aja loh, gitar, pemanas. Itu kan ada yang magnetik. Itu kan kalian kalau nggak tahu caranya juga nggak tahu kan. Itu dari very basic thing. Kalau saya dulu sih lumayan udah capek merasakan praktikum ya. Kalau yang terkena COVID ini nggak tahu solusinya.
Ya memang basic skill itu bagi orang yang jurusan kimia itu memang sangat penting. Maupun kalian pendidikan kan nanti ngajar di sekolah punya laboratorium. Kalau kalian nggak tahu cara manajemennya bagaimana, bagian penyimpanan bahan-bahan chemicalsnya juga kan itu harus tahu MSDS dan semua itu perlu ilmu job yang komunikasi. Jadi ada terima kasih kesempatan yang diberikan saya terkait dengan laboratorium ini, Bang. Kami kan masih magang. Nah, mungkin di antara kami ada yang mau jadi asisten lab. Jadi gimana sih caranya biar jadi asisten lab? Ini mau dijawabkan orang atau gimana? Kalau dari pengalaman saya, seseorang yang kualifikasi jadi asisten laboratorium itu yang sudah pernah praktikum di situ. Jadi, misal adik ini magang, tiba-tiba pengen jadi asisten laboratorium. Gimana mau ngajarin adik-adiknya gitu? Sedangkan dia masih magang, maba siapa yang mau diajarin? Gitu? Jadi ya, paling tidak kalian sudah pernah gitu. Mungkin di semester 1-2 itu ada basic chemistry, jadi di situ pun ada praktikumnya. Nanti misal kalian menginjak ke semester 3 itu udah bisa daftar sebagai asisten laboratorium ke ibu. Ya, jadi gitu. Yang penting memang experience. Jadi kalian kan tugas kalian nggak cuma menilai laporan aja, nanti kalian juga bertugas membimbing adik-adiknya itu prosedurnya bagaimana, karena there are some procedures which is not suitable with our book. So we are as the assistant also we have to tutor. Ada lagi pertanyaan? Barangkali ya. Iya, rangkap 3 loh. Ini pertanyaan pun rangkap 3 jadi. Yang oke, yang pertama mungkin saya akan menjawab kuliah ya. Jadi terberat sama kuliah, selama kuliah itu dulu kan memang lagi gencar-gencarnya PKN. Jadi saya otomatis pengen juga dong berprestasi gitu. 2 kali pengajuan PKN itu selalu gagal lolos pendanaan. Ya udah mungkin bukan itu dunia saya, jadi saya lebih mau berkarya di bidang lain, misal LKTI. Nah, LKTI itu kalau kalian sering mengikuti, kemudian ada sampai masuk 3 besar juara, itu juga menjadi nilai plus sendiri untuk kalian, penilaian sendiri untuk kalian. Nanti misal mau kerja ataupun daftar siswa. Nah, yang saya lakukan waktu itu ya itu mencoba memfokuskan
karir saya atau hal yang lain. Jadi tidak hanya PKM, karena kita tahu PKM itu persaingannya sangat luar biasa ya. Memang sulit ya udah. Kemudian tadi mengalami penolakan kerja, ya memang sempat beberapa kali acing hal to give up gitu. Cuman flashback ke belakang selama 4 tahun saya belajar gitu kan. Kemudian ingat orang tua juga di rumah. Jadi kayak ya nggak mungkin gitu nyerah sampai gitu aja gitu. Jadi intinya pantang menyerah. Kemudian terakhir apa tadi? Oh, IPK. Memang orang untuk sekarang kualifikasinya bagaimana?